Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang sangat singkat ini, kami mengutarakan sebuah kisah dalam kitab Imam An-Nawawi dijelaskan. Bahwasanya dalam kitab ini dijelaskan salah seorang alim mu'atta yang bernama seorang tukang sandal, penjahit sepatu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah hajinya di sisi Allah, sementara beliau tak pernah melaksanakan haji. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'araf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat yang kuberikan, pasti akan aku tambah nikmat itu kepadamu. Tapi ingat kata Allah, jikalau engkau kufur atas nikmat yang kuberikan, engkau angkar atas nikmat yang kuberikan, inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangatlah pedihnya nantinya, baik di atas dunia maupun nanti di akhirat kelak kita akan mendapatinya. Subhanallah. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita sehat. Hari ini Allah berikan kita, titipkan iman Islam, sehingga itu semua kita masih menjadi manusia-manusia yang istiqamah, menjadi manusia yang amanah. Allah titipkan sehat, Allah titipkan iman, Allah titipkan Islam kepada kita. Maka hari ini kita langkahkan kaki kita, kita ayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat panggilan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mudah-mudahan hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kiranya kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kiranya tentunya tak bosan-bosan lisan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kiranya nantinya Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah dengan para sahabat. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Hatib berwasiat kepada diri Hatib dan juga kepada jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita cek and recheck kualitas, kuantitas nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin begitu banyak kealfan kita kepada Allah, tetapi hari ini Allah masih mengingatkan kita, masih menginginkan kita sebagai manusia yang sadar akan kehilapan kita kepada Allah. Kenapa Allah titipkan usia kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini? Kenapa Allah titipkan umur bagi kita sampai hari ini? Satu rahasia Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu cintanya Allah kepada kita.
Tetapi terkadang kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang dhaif, tak sadar Allah berikan kelapangan waktu, Allah berikan kesehatan, Allah berikan nikmat yang begitu banyak, baik pangkat, jabatan, harta, dan segala macam bentuk nikmat-nikmat duniawi yang Allah titipkan kepada kita, yang akhirnya terkadang kita terlena, terpesona dengan kehidupan yang berujung dengan al-maut, kematian, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan kiranya kita termasuk orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan langkah kita, ringan hati kita melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bisa menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang sangat singkat ini, kami mengutarakan sebuah kisah dalam kitab Imam An-Nawawi. Dijelaskan bahwasanya dalam kitab ini dijelaskan salah seorang alim mu'atta yang bernama seorang tukang sandal, penjahit sepatu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal ibadah hajinya di sisi Allah, sementara beliau tak pernah melaksanakan haji. Kok bisa seperti ini? Maka dalam kitab Imam An-Nawawi dijelaskan, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai iktibar buat kita semua, bahwasanya suatu amalan yang kita anggap remeh-temeh, sepele, yang sesungguhnya inilah yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita dalam sebuah kisah yang bahwasan seketika Abdurrahman dalam kitab An-Nawawi dijelaskan, seorang penulis buku ketika melaksanakan ritual ibadah haji, setelah selesai kemudian dengan lelahnya, dengan capeknya melaksanakan ibadah haji, beliau tertidur di Masjidil Haram. Dalam waktu tertidur yang begitu singkat, maka beliau bermimpi. Di dalam mimpinya didatangi oleh dua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira gerangan kenapa malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam datang mimpinya? Ketika itu dua malaikat saling bertanya, "Wahai malaikat, berapakah tahun ini yang melaksanakan ibadah haji?" Kemudian malaikat yang satu menjawab, "Sesungguhnya tahun ini yang melaksanakan ibadah haji sebanyak 600.000 orang." Kemudian malaikat bertanya kembali, "Wahai malaikat, berapakah jumlah ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian malaikat menjawab, "Tak satu pun yang diterima tahun ini ibadah hajinya." Mendengar kalimat ini, maka Abdurrahman dalam sebuah kitab Imam An-Nawawi jelaskan, kemudian dia terbangun menangis. Kok bisa tahun ini padahal 600.000 manusia melaksanakan ibadah haji, satu pun tak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian berlanjut, ketika malaikat bertanya kembali, "Wahai malaikat, yang sesungguhnya ada satu manusia, beliau tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi Allah telah mencatatnya bahwasanya beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah hajinya. Walaupun dia tahun ini tak bisa ikut hadir melaksanakan ibadah haji, hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah hajinya mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan satu manusia ini, maka yang 600.000 orang ini yang melaksanakan ibadah haji diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Maka mendengar ini, Abdurrahman pun langsung bergegas menuju meneliti siapa kira-kira gerangan manusia yang satu yang luar biasa nggak berangkat haji tetapi diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen berangkat haji, belum tentu kita diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah haji kita. Tetapi melihat dari sebuah kisah ini, seorang manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah hajinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tak bisa melangkahkan, mengayunkan segala kaki dan juga tangannya menuju rumah Allah, ternyata dia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu?
Setelah diteliti ternyata namanya Mu'affaq, seorang penjahit sepatu, seorang penjahit sandal sepatu di pinggiran kota. Setelah itu Abdurrahman terus meneliti sampai-sampai dia menanyakan di mana alamat yang bernama Mu'affaq. Singkat cerita sampai di rumah, berjumpa dengan Mu'affaq, bertanya beliau, "Wahai Mu'affaq, apakah amalanmu yang menjamin bahwasanya engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah hajimu?" "Saya tidak tahu, saya tidak melaksanakan ibadah haji, dan saya tidak tahu bahwasanya ibadah haji saya diterima insya Allah." Kemudian Abdurrahman menjawab, "Sesungguhnya saya bermimpi ketika melaksanakan ibadah haji, saya tertidur terlelap dikarenakan capek. Kemudian dua datang malaikat mengatakan bahwasanya engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah hajinya." Kemudian diceritakan oleh Mu'affaq kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, tahukah kamu bahwasanya ketika saya ingin melaksanakan ibadah haji, ketika saya ingin mendaftarkan ibadah haji, yang sesungguhnya istriku sedang hamil tua. Sesungguhnya istriku sedang hamil, dia pengen makan ini dan itu. Ketika itu Abdurrahman, bahwasanya istriku pengen makan ini dan itu, maka terciumlah aroma yang sangat luar biasa sedapnya. Tak tahu di mana rimbanya, apakah dia di depan, apakah dia di belakang, di samping rumah yang kami tinggali. Maka seketika itu saya bergegas menuju di mana aroma yang sangat luar biasa sedapnya. Sampai kudapatkan, dan ternyata di situ ada seorang janda dan juga memiliki 6 orang anak yatim. Ketika saya meminta sedikit makanan itu, beliau menolak. Beliau tidak mengasih. Yang bahwasanya dia mengatakan, ini haram bagimu, wahai Mu'affaq, sedangkan bagiku halal. Dan saya juga bingung, wahai Abdurrahman. Ketika beliau mengatakan seperti itu, kemudian Mu'affaq pun bertanya, "Wahai seorang janda, kenapa kamu katakan makanan itu haram bagiku, sementara halal bagimu? Tak ada satupun makanan yang haram bagiku, jikalau yang engkau makan adalah halal." Kemudian seorang janda mengatakan, "Wahai Mu'affaq, tahukah kamu yang bahwasanya kami 3 hari 3 malam kelaparan dengan anak-anak yatimku ya sebanyak 6 orang di rumah ini. Tak sedikit pun makanan, tak sedikit pun uang yang kami dapatkan. Maka seketika itu saya pergi ke hutan. Saya melihat seekor binatang yang sudah mati. Kemudian binatang itu pun saya ambil sebagian belah kakinya. Saya bawa pulang, saya masak, saya kasihlah kepada anak-anak yang kusayangi." Mendengar itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Mu'affaq pun bergegas pulang ke rumah. Sampai di rumah dengan bekal yang seharusnya dia berangkat haji, dia mendapatkan uang sebanyak 350 dirham. Ketika itu langsung dia ambil. Setelah dia memasak makanan yang lezat, kemudian dia bergegas menuju rumah seorang janda dan 6 orang anak yatim di rumahnya. Dia memberikan makan, dia memberikan uang 350 dirham. Maka singkat cerita, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kisah Imam An-Nawawi, inilah yang menjadi jaminan bagi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seorang Mu'affaq yang tadinya pengen berangkat haji, tetapi dia gagal melaksanakan ibadah haji, tetapi Allah telah menjaminnya sebagai haji yang mabrur. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melihat dari sebuah kisah dalam kitab Imam An-Nawawi yang sangat ringkas kami jelaskan, tentunya menimbulkan perasaan rasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat muslim. Bahkan ketika tadi Hatib mengatakan, membacakan di al-khutbah, yang sesungguhnya Allah berfirman, "Ya ayuhan nas." Sesungguhnya dalam kalimat ini Allah tidak memanggil ya ayuhal muslimin, Allah tidak memanggil orang-orang Islam, tetapi ayat ini mengatakan, wahai sekalian manusia, yang sesungguhnya inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu min zakarin wa unsa, seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan manusia ini supaya
lita'arab, untuk saling mengenal. Apakah dia su'uban wa qabaila lita'araf? Apakah dia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, banyak budaya, banyak bahasa? Terutama bulan ini yang insya Allah kita akan menghadapi suatu kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita nikmati suatu kemerdekaan bangsa Republik Indonesia yang ke-79 tahun, merupakan salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, sebagai dalil yang bisa kita cantumkan dalam khutbah yang sangat singkat ini, mari kita saling harga menghargai, saling hormat menghormati satu sama lain. Allah tidak memandang karena kamu hebat, karena kamu kaya, karena kamu petani, orang biasa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum innallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takut, orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah sekelumit yang bisa kami sampaikan dalam khutbah yang sangat singkat ini. Semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah kita berbuat salah, tak pernah kita berbuat dosa. Seorang Nabi Adam alaihissalam melaksanakan suatu kesalahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah. Langsung Allah buang, Allah campakkan ke permukaan bumi yang tadinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang hari ini mungkin banyak kemaksiatan, banyak dosa, banyak kehilapan yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah masih memberikan waktunya kepada kita, masih memberikan sehatnya kepada kita, masih memberikan kesempatan buat kita untuk apa itu semua. Tentunya kita senantiasa bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebanyak 259 kali Allah mengulang-ulang kalimat takwa dalam Al-Qur'anul Karim. Tentunya kita termasuk bagian daripada orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah. Allah tidak melihat rupa kita, suku, bangsa, bahasa kita, tetapi Allah melihat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.